Ya, pemirsa masih di IDS Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan oleh Bapak Al-Fatih untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Telkom, kemudian juga ada Pegas, Java, kemudian juga ada Waskita. Tidak ada perbankan yang direkomendasikan. Untuk posisi Telkom, direkomendasikan buy dengan support terdekat di 2.800. Resisten di 3.000 pemirsa, kemudian juga ada Pegas, juga direkomendasikan buy, resisten di 1.230, supportnya di 1.130. Kemudian juga ada Java yang hari ini juga mengalami penguatan, direkomendasikan buy, supportnya di 1.170, resisten di 1.250. Sampai dengan 1.300 dan Waskita juga direkomendasikan buy di support 800 dan resisten di 980. 4 saham yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di 021 di 8063 di 5979 di telepon interaktif kami dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, saham pilihan tidak ada perbankan yang Anda rekomendasikan. Kebetulan tadi ada Bapak Bambang di Bandung, dari Bandung, mempertanyakan ingin masuk kepada perbankan big cap di tengah penguatan yang terjadi. Anda rekomendasikan tidak, Pak? Untuk BBRI terlebih dahulu. Hari ini BBRI menguat di atas 8%, Pak Al-Fatih. Ya, kalau mau masuk sih mending nunggu koreksi ya. Ya. Karena kenaikan yang besar ini pasti akan mengundang aksi profit taking gitu ya. Nah, koreksinya mungkin ke 3.850 ya sampai dengan 3.700 itu baik juga yang untuk melakukan pembelian di sana. Tapi pertama juga yang harus diperhatikan adalah berita tentang vaksin ini gitu ya. Karena ini kan masih dalam tahap uji coba semua gitu ya, dan perkembangan selanjutnya masih tahap percobaan selanjutnya. Memang yang dilaporkan itu tingkat keberhasilannya 90%, tetapi yang dari Pfizer ya, tapi kondisinya masih kondisi uji lab ya, jadi kalau untuk masal itu masih perlu waktu dan banyak kendala teknis lah ya. Baik, apakah rekomendasi yang sama juga diberikan untuk BBNI, Pak Al-Fatih? Hari ini menguat. Ya, tadi BRI resist berikutnya di 4325 ya, sedangkan BNI ini di harga udah berada di harga tertinggi sebelumnya di Agustus ya, jadi hati-hati. Tapi kalau dia tembus, ini ke arah 5.600 sebagai resistance berikutnya, sedangkan support di 5125. Apakah tunggu koreksi juga Pak ketika ingin masuk kepada BBNI? Koreksi. Nah, karena jarang yang tembus resistance langsung gitu ya, jarang ya. Tapi ya siapa tahu ya. Level berapa direkomendasikan Pak untuk entry BBNI ketika koreksi terjadi? Ya, asal tidak turun di bawah 5150 masih oke ya. Dan resistance-nya kan harga sekarang di 5350-an. Baik. Resistance berikutnya di 5600. Ya, ada Bapak Bambang di Bandung, BBRI dan PPNI. Rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Al-Fatih dan kami juga masih menunggu penelpon selanjutnya dan juga partisipasi Anda dari WhatsApp interaktif. Di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak masuk, Pak Al-Fatih. Kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. Telkom, Pak, arah dan trennya. Analisis Anda untuk Telkom, di sini tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum untuk Pak Antoni, di mana Telkom hari ini justru mengalami koreksi, Pak Al-Fatih. Ya, koreksinya juga volumenya relatif moderat ya, tapi karena kenaikan sudah terlalu tinggi, ini agak hati-hati juga, mungkin masih ada koreksi lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau memang kemudian ada koreksi lebih lanjut, ya aman sih mungkin di sekitar 2.800 lah ya, 2.800, 2.050 gitu ya, kalau misalnya tertahan dan mulai rebound kembali ya menyakiti. Karena sebenarnya resistance-nya kuat itu di 3.000 ya, tapi kan tadi udah sempat 2950 ya, jadi ya lebih kurang sih sedang mendekati resistance, jadi memang harus hati-hati ini.
Baik, Pak Antoni di Tangerang Selatan untuk Telkom hari ini mengalami koreksi dari sisi support dan resisten juga sudah disampaikan oleh Bapak Al-Fatih. Selanjutnya kita akan coba sapa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif dari Bintaro ini tanpa menyebutkan nama. Beralih ke perbankan, tapi perbankan lapis di bawah Pak Al-Fatih, BPKP Pak sudah ambil posisi di 256, sebaiknya di hold atau dilepas, berapa targetnya untuk jangka pendek Pak Al-Fatih? Ya, kalau saya lihat sih ini masih menarik ya untuk di-keep gitu ya. Apa namanya, kalau ada koreksi mungkin ke 255, tapi potensi kenaikannya itu mungkin sampai ke sekitar 280 ya, gitu. Potensi ke 280 sudah ambil posisi ke 256, hari ini menguat di atas 8%, 264. Anda rekomendasikan untuk di hold saja menunggu ke level 280 atau profit taking sebagian terlebih dahulu Pak, strateginya seperti apa Pak Al-Fatih? Ya, bisa profit taking terlebih dahulu, nanti kalau ada koreksi di 250 bisa di back gitu ya. Baik, dari Bintaro, BPKP di 256. Selanjutnya kita beralih ke Malang, Pak Al-Fatih, ada Bapak Zefko Mendoza, MDKA ambil posisi di 1965. Nah ini tadi juga sempat kita singgung, MDKA sempat mengalami penguatan signifikan pada perdagangan kemarin, hari ini justru tertekan. Apakah koreksi yang terjadi juga koreksi sehat Pak Al-Fatih? Karena di penutupan sesi kedua hampir 6% Pak koreksi yang terjadi, 1850 jauh 1965 posisi dari Bapak Zefko di Malang. Ya, apa namanya, LDKH ini kan selama ini kenaikannya salah satunya adalah karena harga emas ya yang menguat gitu tajam ya. Tapi kan kemarin itu terjadi penurunan yang luar biasa juga gitu ya. Jadi ini terpengaruh gitu. Nah, saya lihat support terdekat, jadi ada kemungkinan masih melanjutkan ya ke arah support terdekat di 1730, 1770 dan berikutnya di sekitar 1680 ya, 1770, 1640. Jadi level-level itu yang kemungkinan akan dicapai oleh penurunan MDKA ini, kecuali kalau harga emas bisa naik kuat lagi gitu ya. Ketika masih bertahan di atas 1680, Anda masih rekomendasikan hold untuk MDKA Pak? Kalau 1680 masih artinya gini, ini kemungkinannya lebih ke koreksi ke bawah ya, jadi tergantung kemampuan Anda menahan risiko gitu ya. 1680 mungkin bisa dilakukan trade atau pembelian baru gitu ya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Labuhan Batu Pak, dari Sumatera Utara. Ini kita akan coba sapa Bapak Murno. Terima kasih Bapak Murno sudah berpartisipasi di ID Second Session Closing. Kembali lagi-lagi dari perbankan ke perbankan BPD ini, Pak Al-Fatih, BJTM, untuk support dan resistennya jangka menengah, mana yang lebih menarik? Oh, ada dua pilihan nih Pak, BJTM dan BNGA. Tampaknya baru ingin masuk ini. Anda lebih rekomendasikan yang mana di antara kedua saham ini? Oke. Kalau secara chart ya, saya lebih suka dengan BJTM ya. Oke. BJTM, karena BJTM ini menunjukkan penguatan yang lebih meyakinkan ya. Supportnya BJTM ada di 590, sedangkan target kenaikannya itu kira-kira di 640 gitu ya, dibandingkan dengan BNGA yang supportnya di 780, sedangkan kenaikannya mungkin ke arah 840. Baik, support 590, resisten di 646. Posisi hari ini di 605, menguat di 2,54%. Lebih direkomendasikan BJTM untuk Pak Murno yang ada di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kita akan jeda kembali Pak Al-Fatih, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.